Yang penting adalah keluarga memiliki alternatif Islami yang baik di tempat gempuran informasi hampa yang menyerang rumah-rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di hari yang mulia ini, di hari Kamis, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita satu hari lagi umur. Mari kita maksimalkan agar selalu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu itu adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat Allah kekalkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menciptakan, mengadakan, melahirkan, mempopulasikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itulah tujuan utama saudaraku seiman. Jangan sampai tersibukkan dengan hal-hal yang merupakan pernak-pernik kehidupan. Hanya melengkapi saja dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pergaulan. Sehingga melalaikan kita terhadap inti daripada kita diciptakan, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalu selimuti semua kebutuhan-kebutuhan kita itu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah bolehkan, Allah halalkan, kita nikmati. Yang Allah haramkan, kita jauhi tentunya. Selanjutnya kita manjatkan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, dengan tujuan tentunya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga membalas jasa kebaikan manusia terbaik ini, karena dia telah menyampaikan dan mengorbankan selama 23 tahun agama yang mulia ini sampai akhirnya kita bisa menikmatinya sebagai tuntunan hidup kita. Baik teman-teman sekalian, hari Kamis kita akan melanjutkan bahasan buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan ini sudah kita bahas banyak sekali di awal-awalnya ya. Dan buku ini Bapak Ibu sekalian tentunya kita sudah bahas sampai ke halaman 25 ya pada kesempatan yang lalu, yaitu masuknya ke 100 ide untuk mendidik anak-anak dan dibagi menjadi poin-poin atau subbab besar oleh penulis. Dimulai dengan yang pertama adalah dari 100 ide itu ilmu. Dan di sini beliau mengangkat, saya ingatkan kembali, karena kita sudah membahas 3 poin dalam bahasan ilmu ini. Saya ingatkan kembali agar tidak terluputkan dan tersambung dengan kajian kita pada hari ini ya. Beliau mengangkat pertama sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, ayat yang sangat masyhur tentang keutamaan para penuntut ilmu dan bagaimana Islam memang datang menjadikan ilmu sebagai asas dan pondasi agama ini. Yaitu yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari sinilah beliau kemudian mengangkat beberapa poin-poin dasar bagaimana caranya membangun ilmu itu di dalam diri kita, di lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Apakah itu di rumah bersama dengan anggota keluarga, tentunya istri, suami, anak-anak, orang tua, yang pembantu rumah tangga, dan siapapun yang bersama kita di rumah. Begitu juga dengan lokasi di luar rumah kita, seperti di kantor, di jalanan, di pasar, ya. Dimanapun kira-kira kita beraktivitas ya, lagi berperang, lagi mencari nafkah dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengemas semua itu dengan ilmu syar'i. Baik, yang pertama beliau mengatakan mengadakan kajian harian atau minimal mingguan dengan keluarga. Materinya patut diragamkan, divariasikan, terkadang sirah, terkadang fikih, terkadang akidah, terkadang adab dan budi pekerti, dan terkadang keutamaan dan sifat-sifat mulia. Kajian ini mendidik kedisiplinan keluarga dalam urusan waktu dan tempat, menambah ilmu mereka, meneruskan amal perbuatan mereka, menguatkan hubungan sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya, menambah kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka. Waktu yang bisa dipilih adalah sesudah subuh, di hari libur, atau sesudah asar, di hari Jumat. Ini sudah kita paparkan sebenarnya panjang lebar pada kesempatan yang lalu ya. Tapi saya kembali ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya sering menghidupkan kajian ya. Di rumah itu bagian daripada penanaman ilmu di dalam rumah kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang punya background agama yang cukup, sebagai suami misalnya atau sebagai ayah, dia
sering mengadakan aktivitas ini. Apakah itu hanya diskusi ringan, apakah itu kajian buku, ya, atau dengan membaca, menyuruh istri membaca misalnya, atau anak-anak membaca, kemudian didiskusikan bersama, diberikan tambahan-tambahan faedah. Karena memang pondasi dasarnya iman itu agar kita bisa lebih yakin kepada Allah SWT dan kita menjadikan perintahnya sebagai pegangan hidup dan juga larangannya itu sebagai hal yang harus dihati-hati dan jangan sampai terjerumus, itu hanya ilmu. Dengan adanya ilmu maka kita akan otomatis lebih bisa menerima semua itu dan lebih bisa menerapkannya. Karena ilmu agama ini semua berisikan perintah-perintah dan larangan. Perintahnya diikuti dengan janji-janji positif dan Allah pasti benar dengan janjinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Dan dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dari pernyataan yang disampaikan. Begitu juga dengan larangan. Diikuti dengan semua ancaman-ancaman yang akhirnya pasti akan kena kepada para pelanggar kalau mereka tidak segera meninggalkan ataupun taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara yang terbaik, bekali keluarga kita. Bekali ya diri kita dan keluarga kita dengan ilmu-ilmu syar'i. Sekarang di masa kita, alhamdulillah, media sudah sangat terfasilitasi ya. Allah SWT mudahkan kita bisa belajar dengan sangat mudah dengan bagian-bagian yang tadi disebutkan. Kadang-kadang kita mau dengar kajian sirah ada, kita ingin kajian akidah ada, kita ingin kajian adab dan tata krama ada, atau kajian-kajian yang lainnya. Seperti saya sering ingatkan di playlist YouTube kami, Bapak Ibu bisa ngikutin kajian sirah nabawi, kajian serial sahabat. Bapak Ibu bisa mengikuti kajian akidah, mohon maaf, seperti bedah buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah, ada bab akidah yang beliau bahas panjang lebar di beberapa puluh lembar yang pertama bukunya ya. Begitu juga dengan ada kajian adab dan tata krama di sana, ada kajian akhlak, ada kajian fikih muamalah dan fikih ibadah. Jadi satu buku itu sudah sangat lengkap sebenarnya. Anda bisa ikutin dan itu tidak kurang dari hampir mendekati 1000 lembar ya, sekitar 990-an lembar gitu. Itu harusnya sudah bisa dijadikan sebagai bahan kajian di rumah dan akhirnya kita dan keluarga bisa lebih banyak memahami tentang ilmu agama. Walaupun tidak cukup dengan buku itu, kita masih butuh membaca buku-buku yang lain. Tapi ini paling dasar sekali di mana akan menambah ya ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Di poin kedua, setelah itu, setelah dirutinkan kajian sehari sekali atau sepekan sekali, paling tidak, maka akan ada menghafal Al-Quran, yaitu menentukan ayat dan beberapa ayat yang diberikan sebagai kewajiban pagi hari bagi anggota keluarga. Lalu waktu tasmi' itu menyetor hafalan, ditentukan di antara mereka sesuai dengan keadaan mereka. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i syams wa yuksa walidayhi hullatan la yakum bihi mad-dunya." Fayaqulan bima kusina hadha fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat dia diberi mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua pakaian kebesaran yang tak tertandingi oleh dunia. Keduanya lalu berkata, orang tua kita akan berkata, kalau kita ini suka baca Quran, kita menghafalnya, apa yang menyebabkan kami diberikan pakaian yang seindah ini? Maka dikatakan pada mereka oleh para malaikat, karena pengambilan atau penghafalan Al-Quran oleh anak-anak kalian. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya pada teman yang lalu, saya ingatkan kembali ya. Jadwalkan, haruskan anak-anak kita mengikuti halaqah Quran. Baik itu dimulai dari tahsinnya, belajar membaca Al-Quran yang benar, dengan tajwidnya, kemudian masuk ke hafalannya. Ini akan sangat besar manfaatnya buat kita. Di dunia mereka akan terkontrol dengan Al-Qurannya, kita hidup atau kita sudah meninggal. Di akhirat mereka juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Ya, si orang tuanya dan anak itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Seperti hadits Nabi SAW. Nanti dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah ayat sebagaimana kau pernah mentartilnya di dunia. Sesungguhnya akhir kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Al-Quran 6.000 ayat sekian. Kata sebagian ulama, bahwasanya tangga surga menuju ke tempat tertinggi sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga kalau penghafal Al-Quran terus mengulang-ulanginya, secara otomatis dia akan sampai ke derajat tertinggi nanti di akhirat sana.
Sementara orang tuanya juga akan ditinggikan derajatnya. Seperti yang dikatakan, ya diberikan pakaian kebesaran. Yang melihat orang-orang melihat tuh, oh ini pakaian yang sangat luar biasa, punya kelebihan yang sangat besar gitu ya. Dan itu tidak bisa tertandingi oleh dunia pun. Lalu keduanya pun kaget mengatakan dari mana ini? Para malaikat mengatakan ini adalah dari hafalan Quran anak-anak kalian. Jadi kalau itu, karena itu jangan disia-siakan ini. Dan saya sering bahasakan teman-teman, jangan wariskan keburukan ya kepada anak-anak kita. Jangan justru diwariskan maksiatnya, pelanggaran-pelanggaran agama yang pernah kita lakukan. Kita justru harus sekarang memohon kepada Allah SWT agar jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada kesalahan yang pernah kita terjerumus. Misalnya terlambat pakai jilbab, terlambat kenal sholat, saya tutup aurat lah. Laki-laki pun masuk dalam yang pertama tadi, masalah tidak pakai jilbab ataupun menutup aurat secara umum bagi laki-laki juga masuk. Misalnya sholatnya juga telat, puasanya masih bolong-bolong, misalnya apa saja zakat tidak diperhatikan, apa saja ini tidak boleh diwariskan kepada anak-anak. Apalagi kalau sampai kemaksiatan, dulu hamil di luar nikah atau bermaksiat, semua itu dulu diwariskan. Tidak apa-apa kok, ibu sama ayah dulu juga begitu. Ini nggak baik. Kita harus menutupi ya, kesalahan-kesalahan kita dengan ya, justru mewariskan kebaikan pada anak-anak. Kalau perlu sekarang anak-anak sudah harus hafal Quran di umur 10 tahun, 11 tahun. Kita coba terus ikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT. Konsumsikan ke dalam tubuh mereka rezeki-rezeki yang halal agar memudahkan mereka bisa menerima ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, "Tufiya Rasulullah SAW wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkam." Rasulullah SAW wafat saat umurku 10 tahun dan aku sudah menghafal surah-surah Al-Mufassal ya. Disebutkan oleh hadis Bukhari, maksudnya surah-surah panjang semua sudah dihafal oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat berkendaraan bersama bisa dimanfaatkan untuk tasmi'at dan murajaah tahsin tilawah, mendengar ayat-ayat dari para qari dan syekh. Maksudnya kalau di rumah sudah dilakukan, di mobil pun usahakan mereka terbiasa mendengarkan tilawah Al-Quran. Ya, mereka terbiasa mendengarkan Al-Quran. Bukan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ini harus diperhatikan baik-baik. Karena tontonan ini akan sangat berpengaruh pada jiwa mereka. Tidak boleh kita biarkan. Ya. Yang ketiga, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, dipilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan mereka dan kebutuhan mereka. Caranya hadis ditulis di secari kertas, dikopi sesuai dengan jumlah keluarga yang mampu menghafal, lalu dibagikan kepada mereka untuk dihafalkan dan akan disimak di waktu tertentu yang disepakati. Hadis-hadis yang diambil dari As-Sahihain atau Sahih Bukhari dan Muslim, Arba'in An-Nawawiyah, ini ada buku Imam Nawawi, 40 hadis pilihan. Riyadus Shalihin, ini juga bukunya Imam Nawawi yang cukup besar ya, sekitar 1000 lembar, dan ini masih kita bedah sekarang, sudah ada di pertengahan jalannya ya, di hari Rabu siang hari ya. Kemudian Sahih Al-Kalim At-Tayyib ya, As-Sahih At-Targhib At-Tarhib dan Sahih Al-Jami'. Ini semua buku-buku hadis ya yang sangat masyhur. Sahih Targhib At-Tarhib bukunya Al-Mundhiri, kemudian di Sahih ditelusuri lagi hadis oleh Albani. Sahih Al-Jami' bukunya Imam Al-Albani. Semua ini buku-buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Dianjurkan untuk mengaitkan sebagian kajian dengan yang lainnya, misalnya menafsirkan ayat yang dihafalkan dan syarah hadis yang dengan kajian mingguan. Nah ini kalau dalam kajian mingguan, jadi kita hubungkan antara hafalan ayat Al-Quran dengan ya penjelasan hadis yang kita sedang ajarkan atau wajibkan mereka menghafalnya. Kita masuk sekarang poin keempat, teman-teman, pada kesempatan ini untuk memperkaya ilmu di rumah. Usahakan poin keempat, membuat perpustakaan di rumah yang berisi buku-buku yang sesuai dengan semua tingkatan anggota keluarga, cocok dengan selera mereka yang disyariatkan, sehingga ia menjadi kebun yang kaya dan memberi. Siapa yang memasukinya mendapatkan apa yang dicarinya. Di sana ada apa yang sesuai dengan penuntut ilmu, kaum laki-laki, wanita, anak-anak, spesialis, dan pengkaji. Jadi disisikan ada kayak satu, kalau bisa ruangan bagus sendiri. Dia kayak perpustakaan keluarga. Dan itu dijadikan sebagai kunjungan rutin. Sehingga kita tuh bolak-balik masuk ke perpustakaan tersebut. Anak-anak pun terbiasa, pasangan hidup kita terbiasa ya. Kalau tidak bisa memang, mungkin tidak memadai tempatnya, kita bisa meletakkan di kamar masing-masing. Kayak di kamar suami istri ini ada meja kerja suami, misalnya di situ ada buku-buku yang mungkin setiap lewat sang istri melihatnya. Mungkin dia tertarik untuk membacanya misalnya. Mungkin anak-anak di meja belajar mereka nanti akan ada
buku-buku yang bisa kita pajang dan dibacakan buat mereka awalnya. Mungkin diawali dengan buku-buku yang bergambar, dari misalnya juz amma, ayatnya dibacakan lalu terjemahannya, atau kisah-kisah para nabi-nabi, orang-orang saleh. Jadi itu dibangun supaya mereka terbiasa mendengarnya dalam setiap hari. Dan ini satu hal yang penting sekali, ya. Itu dikata beliau, bisa buku-buku untuk para penuntut ilmu, baik pemula, bisa juga yang udah buku khusus untuk laki-laki, ada buku khusus untuk perempuan, kan ada fikih yang fikih wanita sendiri yang berhubungan dengan haid, nifas, dan seterusnya, hamil, menyusui, misalnya. Kemudian ada buku yang khusus laki-laki, misalnya kayak lebih umum lah ya, laki-laki itu seperti masalah bab jihad, ya, mencari nafkah, dan seterusnya. Ada buat anak-anak, tadi buku-buku anak-anak. Ada yang spesialis, lebih kepada fokus bidang spesialis kita apa gitu ya. Kita ingin mendalami apa tentang sirah nabawi misalnya, tentang fikih misalnya, tentang hadis misalnya, tentang tafsir misalnya. Ini semua kita fokus gitu. Begitu juga para pengkaji. Pengkaji mungkin kalau Anda pengisi ya materi, Anda bisa jadikan perpustakaan itu sebagai rujukan Anda menulis dan menyusun materi. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi jangan yang selalu diberikan hadiah kepada anak-anak hanya makanan, hanya minuman. Itu bukan tidak boleh. Tetapi jangan lupa buku-buku. Selalu hadiahkan buku, bacakan buku tersebut, itu penting sekali. Membuat mereka suka dengan buku itu satu hal yang baik, ya. Dan usahakan menghindari kesukaan mereka terhadap handphone, tontonan-tontonan, kartun, ataupun tidak dikontrol oleh orang tua. Ini nggak boleh sama sekali, ya. Nggak boleh, dilarang dan berhentikan, walaupun menangis, gitu kan. Jadi kita alihkan kepada hal yang dibolehkan. Jadi dia faham, oh ternyata ini nggak boleh, ini boleh, gitu ya. Yang kelima, mengadakan perpustakaan audio yang berisi kaset-kaset yang beragam, yang beraneka ragam, yang sesuai dengan semua umur atau tingkatan dan tingkatan, berisi berbagai persoalan dan tema, sejalan dengan keinginan dan kecenderungan yang disyariatkan. Kaset-kaset para ulama, syekh dan dai. Aktivitas perpustakaan digerakkan dengan beberapa cara, yaitu mendengar kaset lalu menuangkannya dalam buku, meringkas isinya dan meletakkan daftar isi dan dari temanya. Bila memungkinkan disediakan sudut di perpustakaan untuk dakwah dan hadiah. Di sini kenapa penulis berbicara tentang kaset? Karena memang beliau hidup di masa itu ya. Kita tahu di awal-awal buku ini tentunya ditulis ya. Buku ini ditulis itu di awal saya tidak temukan ya, biasanya ditulis buku ini yang asli dalam bahasa Arab ada tetapi tidak ditulis tahunnya, biasanya ada tahun ditulisnya ya. Di sini cuma ada tahun mulai diterjemahkan, itu di tahun 1443 ya. Kita sekarang 1446, 3 tahun yang lalu diterbitkan buku ini, tapi terjemahannya. Kalau melihat dari tulisan penulis di sini, syekhnya sendiri Abdul Latif, beliau kalau masih bicara kaset kita tahu ini bahkan sebelum ada DVD ya. Kalau ada pasti beliau sudah singgung di situ ya. Kalau di masa kita lebih mudah lagi sekarang. Tidak butuh lagi kaset-kaset, tapi bagaimana kita memperdengarkan kepada anak-anak kita ya melalui kalaupun harus menggunakan handphone misalnya. Maka itu bisa kita gunakan tapi kita yang membatasinya. Mana yang boleh nonton, mana yang tidak boleh ya. Bahkan untuk bermain game pun buat anak-anak bukan dilarang, tetapi berikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, saya pernah coba memberikan cuplikan selain cuplikan agama kepada anak-anak, misalnya kisah nabi-nabi atau yang lain. Saya juga biasa ingatkan istri ya. Saya tidak tahu kalau saya lagi di luar rumah seperti apa, tapi saya sudah amanahkan itu agar yang diperlihatkan adalah berhubungan dengan masalah agama, diajarkan hal yang bermanfaat. Yang kalaupun dia tetap mau alihkan ke yang musik dan yang lainnya, kita harus ingatkan dan kita harus lebih tegas ya daripada anak-anak tersebut. Jangan kita yang kalah dengan anak-anak. Kenapa sih syaitan juga akan menggoda dia dengan merengeknya, dengan menangisnya. Nah, kita harus tegas. Ini nggak boleh nak. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Handphonenya akan diambil. Dia nangis pun nggak ada masalah. Itu bentuk pendidikan. Ya, daripada kita mengalah ternyata dia nonton sesuatu yang berbahaya buat dia. Dia tidak paham dan syaitan terus akan menanamkan di setiap cuplikan pesan-pesannya yang bisa berbekas di benak dan di hati dia. Karena kita harus hati-hati sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Dan kita selalu ingatkan ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Jadi yang boleh kita izinkan, walaupun dia lama menontonnya misalnya, kayak kisah dengan para nabi-nabi atau kisah orang-orang saleh, semua itu penting sekali ya untuk supaya menanamkan iman dalam hati mereka, mengenal tentang peperangan Nabi SAW, kisah para sahabat dan orang-orang saleh, bagaimana mereka bisa dikenang kisahnya ya.
mereka tersentuh secara keimanan, itu sangat bagus ya. Begitu juga dengan kalau Anda mau mulai dengan juz 30 bisa. Juz 30 dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Itu penting sekali untuk digarisbawahi ya. Dan mengingatkan tentang siksa, tentang kematian, kubur, surga dan neraka itu ada di juz 30 banyak, dan itu tidak sulit karena surah-surahnya pendek-pendek ya. Itu bisa kita mulai dari situ tentunya. Dan di sini bisa kita gunakan media-media tersebut ya. Dan perpustakaan di rumah ini atau baca buku atau diskusi agama harus selalu dihidupkan. Jadikan sebagai bahan utama untuk didiskusikan ya. Para istri jangan juga ingatkan kesempatan emas untuk pada saat suami datang dan memang lagi santai bisa ngobrol masalah agama gitu kan. Apakah suaminya mungkin masih jauh dari agama, dia bisa memberikan masukan-masukan positif agar peduli dengan pendapatan halal di luar sana. Jangan lalai meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sholat tepat waktu dan segala macam dengan cara-cara yang santun. Itu juga dengan mungkin kalau suami justru paham agama itu lebih mudah. Dia tinggal datang bertanya masalah hukum-hukum agama. Dia membaca buku misalnya ditandain sama dia di rumah, dia dengarkan program ceramah ditandain di menit keberapa yang dia perlu diskusikan sama suaminya. Maka semua itu adalah hal yang sangat baik tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah menghidupkan perpustakaan di rumah dengan buku-buku dan audio mungkin dengan visual juga, dan kita jadikan itu sebagai sebuah program keluarga, maka kita pindah ke poin ke-6, masalah kisah-kisah. Ini adalah bala tentara Allah yang dengannya Allah menggugah akal manusia, meneguhkan hati mereka. Jadi bagaimana pikiran kita memikirkan, hati kita juga tergugah, tertanam rasa iman dalam hati. Ia memberikan pelajaran dan nasihat. Ini bisa dipakai sebagai media dakwah. Sebagian dari kisah-kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dan kejadian-kejadian yang tercatat dalam sejarah disampaikan kepada keluarga, khususnya dalam masa rehat dari kelelahan jasmani dan rohani. Sangat bagus manakala anak-anak muda diperdengarkan kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Sangat bagus bila para istri diperdengarkan hadits Ummu Dzara. Ya. Sangat bagus bila orang-orang dewasa diperdengarkan kisah para nabi dan rasul. Nah, kalau kisah tentang Ashabul Ukhdud, ashab jamak daripada sahib, ukhdud parit ya. Jadi di masa dulu sebelum Nabi SAW diutus, pernah ada kisah Ashabul Ukhdud ya. Seorang raja Yahudi yang sangat zalim, mereka membantai kaum Nasrani di masa itu belum diutus Nabi Muhammad SAW ya, sehingga ajaran agama yang terakhir agama Nasrani di saat itu. Maka mereka pun raja zalim ini dengan para pengikutnya membuat parit lalu membakar orang-orang yang tidak mau meninggalkan agama mereka. Dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Dan ini yang disebutkan salah satu keajaiban pada saat itu terjadi, bayi yang bisa bicara di buayan ya. Karena pada saat ibunya mau loncat ke dalam api, dia prihatin dengan anaknya. Dia sendiri tidak ragu untuk dirinya. Maka tiba-tiba anaknya bicara dalam buayan mengatakan, "Ibu, ya loncatlah, lemparkan dirimu. Yang sungguhnya kita di atas kebenaran." Maka ibu itu tanpa ragu lalu kemudian melemparkan dirinya ke dalam api. Itu kisah Ashabul Ukhdud ya. Itu Allah sebut ceritakan dalam Al-Quran. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, idhum alaiha qu'ud, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ya. Wa ma naqamu minhum illa an amanu billahi. Jadi al-ayah maksudnya adalah kisah ashabul ukhdud itu kisah tentang orang-orang yang dibuatkan parit, dibakar ya. Api yang bergejolak dinyalakan untuk membunuh mereka ya. Dan mereka duduk sambil menyaksikan pembantian atau penyiksaan tersebut ya. Dan mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap apa yang mereka kerjakan itu ya. Akan dituntut mereka nanti pada hari kiamat karena perilaku mereka ini. Dan mereka tidak balas dendam dengan orang-orang kecuali mereka beriman kepada Allah ya, gitu. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Jadi diperdengarkan bagaimana perjuangan mereka mempertahankan keimanannya misalnya. Sama dengan hadits Ummu Dzara ya, hadits Ummu Dzara yang sangat masyhur. Kisah bagaimana seorang ibu ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang istri ya. Ini kalau untuk istri bagaimana dia bisa belajar dari Ummu Dzara dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, bagaimana mereka melayani suami mereka, bagaimana mereka membangun rumah tangganya dengan baik, dengan keharmonisan dan seterusnya ya. Dan bagaimana juga diambil pelajaran kalau orang sudah dikasih suami yang baik, yang saleh, jangan ditinggalkan begitu saja ya. Karena walaupun Anda menikah lagi dengan laki-laki lain, belum tentu Anda mendapatkan
orang yang sebaik dia dari sisi keimanan terutama ya. Walaupun misalnya Anda nikahi sekarang atau Anda menikah sama Anda orang yang kaya raya, dipenuhi semuanya kebutuhan Anda materi, tapi kalau Anda kosong dari keimanan dan ilmu, apa manfaatnya? Sementara mungkin rumah itu sederhana tapi diisi dengan keimanan dan ilmu, justru itu akan membuat rumah tangga itu bahagia dan tentram. Lalu beliau mengatakan juga kisah para nabi-nabi dan rasul itu dibacakan, selalu diutinkan, didengarkan gitu ya. Baik, kemudian yang ketujuh, teman-teman sekalian, berlangganan majalah dengan manhaj Islam yang sahih. Maksudnya, kalau di masa dulu memang masih banyak majalah, sekarang mungkin majalah sudah tidak terlalu diminati ya. Tetapi mungkin bisa dimaksud dalamnya buku-buku tadi ya. Kalau ada di masa dulu majalah itu masih aktif sekali, mungkin di masa beliau menulis buku ini ya. Jadi berlangganan dengan majalah-majalah yang Islam, mingguan atau bulanan atau musiman ataupun tahunan. Dan ini sekaligus membantu majalah tersebut untuk bisa terus eksis karena kita membelinya ya. Yang penting adalah keluarga memiliki alternatif Islami yang baik di tempat gempuran informasi hampa yang menyerang rumah-rumah. Langganan majalah ini bisa menjadi hadiah atau bonus menarik bagi anggota keluarga yang melakukan sesuatu yang baik atau berbuat mulia dalam satu kesempatan. Jadi mungkin kalaupun anak-anak mau diberikan sesuatu, kalau bukan buku, mungkin ada serial apa ya, yang dalam bentuk kalau kayak majalah kan tuh variasi sekali ya, banyak sekali informasi dalamnya. Kan bedanya buku sama majalah itu kalau buku dia fokus kepada bahasan yang sedang diinginkan. Kalau majalah itu supaya orang tidak jenuh, maka dia dalam satu majalah bisa banyak sekali bahasan sebagaimana sudah kita tahu ya. Nah ini mungkin pesan ini yang perlu kita tanamkan. Maksudnya kita variasikan informasi yang sampai dengan metode pendidikan yang berbeda juga. Ini akan membuat kejenuhan itu hilang tentunya. Itu yang dimaksudkan ya. Dan ini jangan lupa kalaupun berlangganan dengan majalah-majalah ini, maka majalah ini harus dengan manhaj Islam. Sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak majalah ya. Mungkin ada majalah passion, ada majalah politik, ada majalah segala macam ya. Kalau kita mau kita masuk ke majalah-majalah pendidikan Islam ya. Saya terus terang masih luput dari saya tentang masalah perkembangan majalah yang dalam Islam ini. Tapi saya pernah menemukan ada ya. Apakah berlanjut sampai sekarang atau tidak, Allahu a'lam. Tapi cukup banyak juga teman-teman kita yang masih aktif menerbitkan majalah-majalah. Kalau ditemukan dengan manhaj Islam yang benar, ya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak ada salahnya untuk dijadikan sebagai referensi. Yang kedelapan, mendaftar pada halaqah-halaqah atau rumah-rumah tahfidz Quran. Baik untuk orang dewasa di masjid-masjid atau di rumah-rumah, para hafizat untuk ibu-ibu, khususnya halaqah tahfidz yang memiliki kiprah dan aktivitas yang kentara. Maksudnya terlihat ya. Pemikiran ini termasuk perkara yang seorang muslim patut memperhatikannya dalam mendidik keluarganya. Seorang wanita akan menemukan wanita-wanita salihah sehingga dia akan terjauhkan dari wanita-wanita yang memiliki hati yang sakit dan berakal hampa. Di sebagian rumah-rumah tahfidz ada TPA yang mengajari anak-anak dasar-dasar Al-Quran, menulis, membaca, dan akhlak-akhlak Islam yang mulia sesuai dengan usia mereka. Nah di poin ini tentunya penulis mengajak kita untuk ayo coba satu keluarga itu punya program pergi ke rumah tahfidz, terikat dengan mereka ya. Ini kebutuhannya sebenarnya bisa dipenuhi di rumah ya. Bisa kita lakukan, kita keluar atau kita dalam rumah. Kalau dalam rumah berarti memang usahakan juga satu keluarga itu belajar ya. Belajar bacaan Quran, belajar terjemahannya ya. Menambah tadi hafalan-hafalan di poin sebelumnya ya, mengaitkan antara Al-Quran itu dengan penjelasan atau syarah hadits-hadits Nabi SAW ya, hukum-hukum agama. Nah itu semua penting. Nah, kalau kita keluar terikat dengan TPA misalnya atau halaqah-halaqah tahfidz Quran ini, tambahannya adalah kita bertemu dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Kita bisa lebih banyak mengenal mereka ya. Sehingga akhirnya terbentuklah komunitas kita bersama mereka. Terkadang mungkin di awalnya kita sedikit agak kaku ya atau kikuk karena memang melihat keadaan mereka yang sudah hafal 30 juz, mungkin mereka sudah lancar berbahasa Arab, tetapi itu justru pendongkraknya. Itu nanti yang membuat kita mau seperti mereka. Di hari-hari pertama syaitan akan membubui kita seakan-akan itu sulit, itu susah dan segala macam. Tapi setelahnya itu akan sangat mudah. Setelahnya akan sangat mudah, gitu ya. Mungkin sehari, sepekan, sebulan, lama-lama akan adaptasi dengan sendirinya. Seperti Anda kalau pertama kali hadir dalam halaqah
majelis ilmu misalnya. Mungkin di awal Anda datang, Anda bingung melihat orang-orang sibuk menulis. Mereka begitu ditanya sama ustadznya, maka mereka bisa langsung meresponnya, karena mereka sudah terbiasa. Maka Anda pertama-tama mungkin agak kikuk sedikit, tapi lama-lama Anda akan terbiasa, teman-teman sekalian. Saya dulu punya pengalaman pribadi waktu duduk di kampus di Madinah dulu. Saya melihat dan saya jadikan pelajaran hanya sampai pendidikan setelahnya. Saya melihat ternyata, orang-orang yang mau seriusin, dia duduk, dia dengarin dosen, dia tulis, dia coba bertanya, jadi pintar gitu. Dibandingkan orang yang begitu dia dengar, kayaknya saya nggak paham materinya. Dia nggak mau bertanya. Dia biarin saya berlalu begitu saja informasi. Padahal sebenarnya itu informasi penting. Maka di saat itu dia akan seterusnya tidak bisa mengetahuinya. Saya dulu pernah duduk sama orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau tahu, ya udah, ini dosen ngomong apa, nggak ngerti, sudahlah, nggak apa-apa, nanti aja kalau mau ujian baru baca, misal. Dengan saya pernah duduk, setelah itu saya ubah ya, dengan perombakan ini membuat saya jadi berubah total. Saya melihat di 2-3 baris pertama di dalam kelas, karena ada sekitar 8 baris meja ke belakang ya, sama kursi. Itu 3 baris pertama tuh para penuntut ilmu yang betul-betul serius. Karena dosen datang, mereka sudah siapin buku tulisnya, pulpennya, buku cetak atau kitab yang perlu dibahas gitu ya. Terus guru mulai masuk, mulai bicara, setelah muji Allah, salawat, langsung masuk ke materinya. Mulai dari pertama tuh mereka sudah diskusi sama gurunya, sama dosennya. Ini apa maksudnya, ini kenapa begini, ini dalilnya. Coba buka halaman ini, dibuka sama mereka, ditandain sama mereka. Apa yang mereka belum paham ditanya. Jadi diskusi hidup dalam 50-60 menit itu. Ya, kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Saya coba pindah ke tempat mereka di 3 baris pertama itu. Karena di kelas waktu itu tidak ditentukan nomor bangkunya, siapa saja datang duluan boleh duduk. Maka saya duduk, saya pindah. Mungkin orang-orang di sekitar saya bingung juga melihat, kok ini orang dari kursi belakang sekarang pindah ke depan gitu. Tapi mereka tidak melarangnya. Saya pernah melihat mereka, awal-awalnya saya kelabakan, ya, kerepotan. Karena saya harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka rajin sekali menulis. Bahkan ada di antara mereka, apapun yang diucapkan oleh dosen itu bisa ditulis sama dia. Saking cepatnya mereka sudah menulis, sudah terbiasa gitu. 3 bulan pertama teman-teman saya adaptasi. Ya, dengan godaan-godaan syaitan untuk apa nyusahin diri, untuk apa begini dan seterusnya. Tapi saya tidak mau pedulikan. Saya harus bisa seperti mereka. Bahkan kalau perlu saya harus ungguli mereka. Dan bifadlillah, dengan karunia dari Allah SWT, saya bisa bersama mereka, bahkan lebih baik daripada mereka. Setelah 3 bulan kemudian, saya sampai masih menyimpan buku-buku tulis saya, teman-teman sekalian. Itu di dalam bahasa Arab, ya, tulisan apa yang diucapkan oleh dosen dalam tinta berwarna hitam, dan yang ayat ukurannya pakai tinta warna merah. Dan itu bisa dengan dosen ucapin, saya langsung tulis. Sampai ada di beberapa materi itu pada saat mau ujian, karena dosennya datang cuma ngomong saja, dia tanya, siapa di antara mahasiswa yang menulis tulisan? Semua pada serahkan tulisan, dan saya pun sempat serahkan tulisan. Begitu minggu depannya beliau datang, beliau mengatakan, coba ini difotokopi tulisannya si Fulan, disebutlah nama saya waktu itu, dan ini difotokopi oleh mayoritas mahasiswa untuk dijadikan sebagai bahan ujian nantinya. Itu kan satu prestasi yang luar biasa, bukan untuk berbangga-bangga ya, tapi ternyata manfaatnya, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga dapat keterampilan menulis, kita juga dapat ekstra pahala karena buku kita, tulisan kita dibaca oleh mahasiswa yang lainnya. Itu contohnya. Nah ini saya tarik dan jadikan sebagai prinsip hidup. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah materi-materi kita coba susun, kita kemas dengan baik. Dan itu tidak sedikit di antara teman-teman da'i juga yang menjadikannya sebagai rujukan. Alhamdulillah ini satu karunia yang besar. Nah yang penting kita mau melakukan itu teman-teman sekalian. Ini penting sekali ya. Jadi kita bagaimana coba ya hadirkan banyak celah-celah dan metode-metode yang kita bisa lebih banyak menuntut ilmu dan akhirnya juga kita bisa mudah menjadi contoh bagi orang lain. Kita kembali ke poin 8 tadi. Nah, masalah halaqah Quran ini penting sekali di luar rumah. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik ataupun kita ya di rumah kita mengundang mereka. Kalau tadi orang-orang baik, saya melihat sendiri perubahan yang terjadi pada diri saya karena saya coba duduk sama mereka, akhirnya saya bisa bersama mereka dan adaptasi akhirnya. Dan itu yang terjadi kalau Anda terus bersama dengan komunitas-komunitas yang baik, Anda akan bisa sama dengan mereka atau bahkan lebih. Kemudian yang ke-9 teman-teman sekalian, saran beliau dalam masalah ilmu ini adalah menghadiri ceramah-ceramah umum di masjid dan tempat-tempat kajian dakwah seperti daurah ilmiah ya. Kami sudah adakan ini daurah keluarga. Bulan lalu alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu alhamdulillah ada kajian manajemen rumah tangga Islami 1. Saya sekaligus mengajak teman-teman mengikuti live ataupun siaran ulang ini, kita juga ada nanti di akhir bulan ini
ya, pekan depan tepatnya, ya, di Agustus ini, insya Allah 30 Agustus sampai 1 September kita akan ada Daurah Keluarga Manajemen Rumah Tangga Islami 2. Coba hadir daurah-daurah seperti ini. Kalau kami khusus membahas masalah memang rumah tangga ya, dan bagaimana polemik rumah tangga, bagaimana menyusunnya dengan baik, menjaganya agar tetap dalam real keimanan. Ya, nanti kita akan bahas masalah bakti dengan orang tua, hak anak-anak, dan juga tentunya hak kerabat. Nanti akan terus ada manajemen rumah tangga Islami 3, 4, 5, sampai 10 insya Allah kita akan buat nanti pertemuan demi pertemuan. Itu perlu dihadiri. Atau Anda datang kajian-kajian umum di masjid juga ada kajian kami kayak di Blok M misalnya hari Rabu malam ya ada kajian dosa-dosa besar. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga kayak semalam Rabu ketiga kita membahas tentang inspirasi hijrah. Bagaimana teman-teman yang sudah hijrah, ya apa sebab, apa dulu kegiatan yang digeluti, lalu mereka menyadarinya, bagaimana Allah sentuhkan secara keimanan mereka untuk meninggalkan perbuatan salah mereka itu, dan kemudian bagaimana prosesnya mereka hijrah, lalu bagaimana mereka sekarang mempertahankan hasil hijrahnya itu. Sambil diambil hikmahnya, kalau ada sesuatu yang perlu kita ingatkan, kita pun atau saya pun menengahi dan coba mengingatkan, ya tamu yang datang, bahwasanya harusnya dia seperti ini dan seperti itu misalnya. Kalau dia sampaikan sesuatu yang sudah benar sesuai dengan teori agama, kita berikan dukungan tentunya. Dan itu jadi pelajaran bagi orang lain. Pekan keempat kita isi semua tanya jawab yang sudah masuk di media yang belum terjawab dari umat ini kita coba jawab. Nah itu kan bagus sekali dan bukan cuma ceramah kami, ceramah banyak orang Anda bisa hadiri juga. Seperti ceramah di siang ini walaupun misalnya Anda online dari kantor, Anda lagi istirahat makan siang. Daripada Anda cuma memperhatikan makanan itu, minuman itu, ngobrol kosong sama teman. Apa susahnya sih? Sambil dengerin pakai headset misalnya agar tidak mengganggu orang lain. Anda putar ceramah itu. Atau Anda duduk satu meja sama teman-teman di satu ruangan VIP misalnya. Sambil kita makan, kita ikutin yuk kajian live-nya Ustadz Khalid misalnya. Diputarlah. Tidak ada salahnya orang sambil makan, sambil mendengar. Mengisi waktu 1 jam, hal-hal yang positif. Itu kan bagus sekali ya. Contohnya, nah ini perlu dihidupkan. Jadi poin 9 ini beliau mengajak kita semua menghadiri ceramah-ceramah umum baik di masjid, di tempat-tempat kajian dakwah, juga seperti daurah ilmiah. Ini mengandung faedah besar berupa pahala yang didapatkan, ya, memperbanyak angka orang-orang saleh. Mungkin di antara teman-teman yang kita ajak itu ada yang belum dapat hidayah, tapi dapat hidayah disebabkan karena diajarkan tadi ya, menyimak tanya jawab yang terjadi di sana antara para ulama, para dai dan penuntut ilmu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda la tamna'u nisaa hududahunna min al-masajid idza sta'zankum. Jangan menghalangi kaum wanita untuk mendapatkan bagian mereka dari masjid bila mereka meminta izin kepada kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Dari sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana sebenarnya ya penyampaian Nabi SAW agar menghidupkan masjid. Bahkan perempuan pun yang lebih afdal sholat di rumah tetap dianjurkan bisa datang ke masjid terutama untuk halaqah ilmu. Nah itu penting sekali, halaqah ilmunya. Jadi mereka kalau datang dalam masjidnya, kalau ada yang mengatakan Ustaz saya kan cukup online, itu kalau darurat ya. Di saat Anda bisa hadir secara langsung, tatap muka itu beda. Karena suasananya orang ramai sekali yang datang. Orang semua pada sibuk menuntut ilmu, itu akan menjadi pengalaman pribadi yang Anda sulit untuk dapatkan kalau Anda sendirian online. Lagi sambil baring-baring di rumah, minum kopi, itu beda dengan Anda langsung hadir kan gitu. Walaupun boleh saja online, tapi jangan lupakan halaqah-halaqah yang harusnya Anda hadiri di masjid-masjid. Nah, seperti itulah. Lalu kata penulis, dianjurkan juga bisa berperan serta dalam mengajukan pertanyaan atau meringkas isi ceramah untuk menjaga ilmu yang disampaikan agar tidak terlupakan. Nah, 2 pesan di sini ya. Jadi bisa juga bertanya kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Bukan untuk mengetes pemateri, menyaingi para ulama dan para dai, tetapi bagaimana Anda memang butuh untuk mengetahui hukumnya. Insya Allah dengan ketulusan ini Allah akan catatkan pahala dan bisa saja pertanyaan Anda pada saat dibacakan dan dijawab menjadi penyebab orang lain mengetahui dan mendapatkan hidayah kan gitu. Begitu juga dengan jangan lupa tulis kesimpulannya. Handphone Anda kalau Anda aktifkan tulis kesimpulan. Ya, kemudian Anda tulis misalnya kajian di Blok M hari Rabu malam materinya ini. Kesimpulannya adalah bahasanya 1, 2, 3, 4, 5. Anda berisi, lalu Anda kirim ke grup-grup terdekat Anda, misalnya keluarga, teman-teman, gitu kan. Jadi berisikan manfaat. Dari mana Anda tahu? Mungkin sekian ratus orang itu ada yang dapat faedah di situ. Ya, ada yang dapat faedahnya. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi tentunya. Ya.
Kemudian tidak kalah penting di situ adalah poin ke 11 atau poin ke 10-nya ya. Ini masih berhubungan harus sama lain masalah penuntutan ilmu. Jadi selain kita menghadiri juga ceramah-ceramah di masjid atau daurah-daurah ilmiah, ya, termasuk perempuan juga kita izinkan untuk ya pergi ke masjid, hadir, mendengarkan walaupun mereka lebih afdal sholat di rumah ya. Karena suasananya berbeda. Kalau tidak, minimal sekali memang online di rumah ya. Yang ke-10, mengundang sebagian dai dan penuntut ilmu untuk hadir ke rumah. Ini juga bisa. Ya, mereka datang, kita kumpulin kerabat kita kumpulin orang-orang yang kita kenal, teman-teman berkumpul, tidak harus di masjid, tapi di rumah juga bisa. Ya. Lalu bertanya kepada mereka tentang hal yang diperlukan oleh anggota keluarga dengan bahasa langsung atau tidak langsung sesuai dengan keadaan. Khususnya para dai-dai wanita dan orang-orang yang dikenal memberikan kebaikan kepada orang lain. Betapa besar efek dan dampaknya karena seorang wanita lebih tergugah oleh apa yang dia lihat dibandingkan oleh apa yang dia dengar. Jadi di sini kita panggil dai-dai. Kalau ada dai-dai muslimah ya yang sudah berbobot, kapabilitas ilmunya sudah cukup, dahulukan mereka. Biarkan mereka datang untuk mengisi kajian ibu-ibu misalnya. Tapi kalau belum ada, maka boleh Anda panggil ustadz-ustadz yang kompeten di bidangnya, yang punya kapabilitas ilmu cukup, menurut Anda bagus, datangkan mereka. Mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam kajian cukup untuk menjadi penyebab orang-orang yang hadir itu semuanya itu akan ya mendapatkan faedah yang sangat besar, menjadi penyebab hidayahnya mereka. Itu luar biasa itu ya. Dari mana Anda tahu subhanallah dalam satu pertemuan itu sudah cukup membuat misalnya 50% orang situ sholat tahajud setelahnya, sholat duha setelahnya, rajin berzikir setelahnya, bertobat dari dosa-dosa mereka setelahnya, silaturahim dengan keluarganya setelahnya, yang menjenguk orang sakit setelahnya, bersedekah setelahnya, dan seterusnya. Ya. Atau malah lebih semangat menuntut ilmu setelahnya. Ya. Berapa banyak Anda tidak sangka orang yang dapat hidayah karena kajian-kajian yang Anda buat. Jadi di sini kami memberikan dukungan secara khusus para ketua, para panitia pengajian ya. Tapi ikhlaskan niat Anda. Anda pun butuh berkorban. Jangan jadikan majelis ilmu itu justru kesempatan ngumpulin duit misalnya ya. Jadi sebarin kotak atau ambil uang dari peserta di situ yang datang ke rumah Anda, lalu kemudian uang itu justru Anda gunakan ya tanpa ada terlibat sama sekali. Bukan berarti tidak boleh kalau orang mau bersedekah, orang mau nyumbang, itu silakan saja. Tapi kalau Anda sendiri kumpulin dan Anda tidak terlibat, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar berat di sisi Allah kalian mengucapkan tanpa mempraktikannya gitu ya. Kenapa Anda tidak menjadi donatur yang pertama? Ya kan gitu. Bukan cuma tempat, memang Anda pun menyiapkan. Bahkan Masya Allah ada sebagian panitia, dia menyiapkan tempatnya, dia menyiapkan konsumsinya, dia menyiapkan transport ustadznya, itu sangat luar biasa. Dia tidak pungut dari jamaahnya pun, itu pengorbanan yang sempurna. Dan dia akan dapatkan pahalanya menyenangkan dia pada hari kiamat nanti tentunya ya. Tapi ada juga orang mungkin karena dia buat pengajian, dia pikir itu butuh untuk pembiayaan dan segala macam. Mungkin dia tidak punya kemampuan, maka dia coba buka. Mungkin ada yang mau, oke. Tapi ingat, uang itu memang untuk kajian tadi. Ya, bukan untuk Anda gunakan pribadi misalnya. Nah itu penting untuk digarisbawahi, supaya betul-betul nanti jadi berkah majelis ilmu tersebut. Kalau Anda bisa meraih pahala itu sendiri, kenapa harus dibagi-bagi sama orang lain? Kan begitu. Nah itu poinnya. Jadi ini juga poin penting yang ke-10, bagaimana kita selalu sibuk. Ya, ini berlanjut terus ya. Poin 9 dan 10 ini sangat erat hubungannya. Karena 9 tadi kita hadir ke ceramah-ceramah umum di luar. Hadiri daurah-daurah ilmiah ya. Daurah sehari, semalam. Daurah beberapa hari ya. Pesantren kilat kalau kita ya. Itu juga yang ke-10 adalah bagaimana kita mengundang para dai-dai untuk datang ke rumah kita dan kemudian mereka mengisi ya. Di situ materi-materi yang sangat penting untuk bisa kita bahas. Dan lebih mengerucut lebih bagus. Misalnya bahas tentang sebuah buku. Buku itu nggak usah tebal-tebal dulu. Yang kecil-kecil ya. Kemarin kami baru membahas buku tentang buah manisnya kesabaran misalnya. Kita bahas masalah sabar saja. Setelahnya saya lanjut ada bahasan buku tentang keajaiban doa ya. Cara diterimanya doa dan segala macam. Itu mengerucut itu sangat bagus. Sehingga selesai, Anda sudah selesai membahasnya, jemaah pun sudah fokus kepada satu materi. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Nah ini poin penting juga untuk digaris bawahi tentunya ya. Baik, kita lanjutkan poin ke-11 teman-teman sekalian. Dan poin ke-11 ini mungkin dengannya kita akan tutup ya.
berhubungan dengan masalah menuntut ilmu ini, yaitu menyiapkan papan tulis. Ya. Ia digantungkan di salah satu dinding di rumah yang sering dilihat oleh penghuni rumah. Ditulis di sana sesuatu yang memberikan manfaat kepada penghuni rumah, seperti hikmah harian, sebagian ayat atau hadis, khususnya zikir-zikir, karena sering terlihat maka ia akan menempel pada ingatan dengan sedikit tambahan konsentrasi, maka ia akan dihafal. Nah ini mungkin masih jarang dilakukan ya. Jadi mungkin gini lah, kalau ada hiasan dinding ya, yang biasa kita dindingkan tuh bagus tuh, indah, ya, bagus pemandangan. Tapi kan itu tidak ada pesan spiritualnya, ya tidak ada pesan spiritual. Nah ini contohnya, saya mau berbagi pengalaman juga ya. Walaupun ini saya pun masih belum maksimal dalam melakukan ini, tapi insya Allah saya akan coba terapkan juga di rumah lagi ya, ke depannya biidznillah ta'ala. Jadi memang saya pernah menghafal, atau sering saya menghafal, kadang-kadang saya menghafal, ada syair-syair, pesan-pesan para ulama, potongan hadis, potongan ayat, dan terngiang-ngiang. Itu dulu karena di kampus kami, di building itu kebetulan memang karena tidak pakai lift. Ada 5 lantai, ada 4 lantai building, kami tinggal di asrama dulu di Madinah. Tapi ada ijtihad, ada upaya yang dilakukan oleh para petugas yang memang mengawasin building itu, mengingatkan teman-teman yang waktu sholat itu diingatkan pada keliling di kamar, ayo sholat, waktu sholat disuruh ke masjid misalnya. Dan dari tangga, dari satu lantai ke lantai yang di bawah, misalnya dari lantai 5 turun ke lantai 4, lantai 4 turun ke 3, 3 ke 1, 2, 2 ke 1, sampai keluar. Itu di jedah tangga itu ada ditempel di dinding, pakai kertas. Waktu itu masih kertas karton biasa ya. Kemudian ditulis pakai spidol dengan orang yang kaligrafinya bagus. Misalnya Imam Syafi'i berkata, ya, Imam Ahmad berkata, Imam Malik berkata misalnya, atau sebuah hadis atau sebuah ayat ditulis. Karena itu dibiarkan selama seminggu atau sampai 10 hari. Jadi setiap hari karena kita turun terus ke kampus, ya pergi ke masjid, mau pergi ke restoran makan, mau aktivitas olahraga, kita turun terus naik juga membaca itu, lama-lama jadi hafal subhanallah. Ya, mungkin tidak semua orang tersangkut untuk bisa menghafalnya, tapi itu terjadi. Ya, saya masih ingat dulu ada satu hafalan syair Imam Syafi'i rahimahullah wa safir khamsu fawaidin. Safarlah kalian, kan dalam safar itu ada 5 faedah yang bisa didapatkan. Tafriju hammin, yang menghilangkan kesumpekan, kesedihan, wa iktisabu ma'isyatin, kemudian mendapatkan pendapatan dengan safar dapat pendapatan untuk kebutuhan kita, yang maksudnya pekerjaan. Kemudian ilmu wa adabun, tata krama, wa suhbatu wajib, dan persahabatan yang bagus gitu ya, yang setia. Ini saya pernah hafal itu di dinding, ditulis di kampus dulu. Dan cukup banyak juga yang lain-lain yang sempat kami menghafalnya karena melihat ini. Ini contohnya. Ya mungkin di masa kita sekarang kalau ada tata cara teknologi yang lebih bagus, maka itu mungkin bisa ya. Misalnya Anda juga pasang hiasan dinding itu pesan gitu ya. Mungkin orang kadang-kadang kan tulis kaligrafi atau ayat kursi atau apa. Oke lah, itu masih mending ya. Karena itu ada pesan yang kalau selalu dilihat orang, anak-anak atau keluarga itu akan ingat, oh ada ayat kursi misalnya. Tapi tidak ada salahnya pesan-pesan misalnya. Pesan-pesan apa, perkataan ulama, kata-kata mutiara. Cukup banyak sekarang saya lihat yang dipasang di dinding itu tulisan-tulisan, walaupun pendek gitu ya. Pesan tentang masalah ingatlah kematian karena dia akan datang setiap saat. Misalnya contoh ya. Perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan sungguhnya ya harta itu engkau sibuk menjaganya sementara ilmu itu akan menjagamu dan yang semisalnya dengan itu. Nah ini semua hal-hal yang sangat baik dan positif yang bisa kita hidupkan di kamar anak-anak, di kamar kita pribadi ya, dan ini sangat bagus. Mungkin kalau ada tadi saya bilang teknologi lebih canggih lagi, misalnya dia dalam bentuk TV, dan TV itu berputar pesan-pesan. Nah, ada juga satu poin penting. Saya pernah sholat di satu masjid. Di masjid itu ada 2 TV besar ya. Satu TV untuk menunjukkan waktu sholat ya, dan ada durasi menit kalau antara azan dan iqamah. Satu sisinya itu pesan semua. Subhanallah. Cuma ayat sama terjemahnya misalnya, atau hadis sama terjemahnya, atau perkataan ulama dengan terjemah itu sangat bagus. Tapi di TV. Dan itu jalan terus, berputar terus ya. Berputar terus. Seperti misalnya ayat tentang innallaha ma'alladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
dengan terjemahannya. Tidak ada suara, hanya gambar saja. Cuma diikuti dengan gambar-gambar yang menarik kayak gambar padang pasir atau yang semisalnya. Kemudian tentang hadits Nabi SAW apa misalnya ya. Kemudian tentang masalah kematian, masalah perkataan ulama misalnya. Cukup banyak. Nah saya sambil nunggu antara azan di kamar, saya melihat bagus sekali pesan-pesannya itu. Dan itu karena terulang-ulang terus ya. Dan di TV kan bisa diganti-ganti, maka misalnya diputar, dibiarkan itu dalam 1 bulan sehingga jemaah sudah menghafalnya. Supaya tidak ada kejenuhan, bulan depan bisa diganti. Contohnya. Nah hal-hal seperti ini sangat baik ya. Sama kalau Anda putar TV di rumah, yang diputar itu adalah ceramah. Biasakan dengarkan ceramah dari ceramah ke ceramah yang lainnya. Alhamdulillah sudah cukup banyak sekarang TV-TV satelit ya. Atau misalnya berlangganan atau apalah yang semisalnya. Anda bisa raih, mungkin sekarang media, Anda bisa dengan YouTube atau Instagram memutar selama. Kita sekarang Alhamdulillah di Khalid bin Salam Official sudah memutar YouTube kami 24 jam. Anda bisa ikutin, bisa dinyalakan itu saja. Standby, dengarin dari ceramah ke ceramah yang lain. Dengan diselingi dengan cuplikan-cuplikan nasihat pendek. Mungkin ada sedikit iklan dan informasi yang kami sampaikan. Itu seperti TV, Anda nyalakan aja 24 jam. Tidak ada ruginya. Di saat sholat kita ada azan ya. Kemudian jadi Anda bisa sambil tersadarkan lah di saat waktu sholat. Oh ternyata sudah masuk waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh kan gitu. Di hari Jumat Anda bisa mendengarkan khutbah dari Masjid Haram Mekah dengan terjemahannya misalnya. Itu kami putarkan di channel kami. Gratis lagi. Anda cuma butuh wifi saja yang sekarang semua rumah punya itu ya. Itu biasakan. Anak kita dari kecil pun bisa mendengar. Keluarga kita bisa mendengar. Kalau perlu selalu dinyalakan itu ya. Dan hindari tontonan-tontonan seperti sinetron-sinetron, film-film yang akhirnya membuat nanti juga ini bisa mewarnai kehidupan kita. Biarkan kita menjadi seorang muslim yang sejati. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian dan kedepannya insya Allah kita lanjutkan di poin ke-12 masih di subbab 1 yaitu masalah ilmu tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.